orang-orang Indonesia yang bekerja non profesional di Malaysia itu mereka tidak punya skill, ya. Dan rata-rata ini mereka itu diambil dari kampung. Kalau kita orang kota ngapain kita ke Malaysia? Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Mereka saling serang, bahkan yang tidak tahu apa-apa kena getahnya juga. Edukasi, tapi kalau saling menjatuhkan, untuk apa? Hidup itu terlalu pendek untuk saling bermusuhan. Awak orang Indonesia ke? Tidak. Kenapa menyokong Indonesia? Tidak. Saya sebagai rakyat Malaysia hanya membela anak-anak muda dan remaja. Dan jika anak-anak muda itu di negara mana-mana sekalipun, kita akan buat perkara yang sama. Mereka saling balas seperti itu. Dan inilah yang terjadi di era sekarang, dari dulu sampai sekarang, guys. Seperti itu ya. Semoga ini tidak berkelanjutan, guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para teman-temanku semua yang ada di Indonesia ataupun di Malaysia. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga baik-baik saja dan harimu menyenangkan guys. Oh iya guys, Bang W kali ini akan bereaction sebuah video yang ya kalian tunggu-tunggu lah guys ya. Kenapa seperti itu ya? Ini ceritanya itu dari dulu sampai sekarang, berabad-abad yang lalu, dari atuk nenek ya sampai sekarang, sampai ke generasi Gen Z seperti itu. Kita selalu bertengkar antara Indonesia dan Malaysia. Bertengkarnya seperti apa? Ya, seperti tong kosong selalu nyaring bunyinya guys. Kita selalu bertengkar di media sosial tentang ini, tentang itu. Ini akan berkelanjutan sampai kapan kita tidak tahu. Namun dari ini sudah ada orang Indonesia yang menegur kalian, dan juga ada orang berpengaruh juga di Malaysia telah menegur generasi-generasi tersebut karena berkelanjutan seperti ini ya, pertengkaran yang selalu terjadi antara kakak adik ya guys ya. Oke, untuk yang berpikiran positif dan juga smart thinking guys, untuk kalian saya sembahkan untuk kalian, saya persembahkan untuk kalian di video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dari Bang B. Thank you guys. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong, bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Dari perkataannya beliau tersebut, siapa yang gak sakit hati? Saya sakit hati, orang Indonesia sakit hati. Iya, tapi kita sakit hati untuk apa? Memang kenyataannya begitu, iya kan? Ya paling tidak kita harus memperbaiki diri agar tidak selalu dihina oleh negara lain. Iya, perkataan abangnya tersebut memang membuat seluruh rakyat Indonesia sakit hati. Tapi guys, ini catat ya, hanya untuk orang-orang yang selalu iri dengki kepada Malaysia, dan juga orang Malaysia yang selalu iri dengki dengan Indonesia seperti itu. Iya, dari perkataannya tersebut bukan berarti Indonesia tidak ada perkataan yang menyakitkan juga untuk mereka. Mereka saling balas seperti itu. Dan inilah yang terjadi di era sekarang, dari dulu sampai sekarang guys. Seperti itu ya. Semoga ini tidak berkelanjutan guys, agar kita tidak selalu saling serang seperti ini. Ketika saling serang, bahkan yang tidak tahu apa-apa kena getahnya juga.
Ya itulah balasan dari Indonesia juga. Ya mereka meremehkan dari militer di Malaysia seperti itu. Dari Indonesia juga membalasnya seperti itu. Dari Malaysia juga membalasnya dengan perkataan yang seperti itu juga guys. So ini akan selalu berkelanjutan kah? Orang Malay itu kalau komentar itu seragam ya. Kalau lagi berdebat sama orang Indonesia itu yang dikomentarin ya kayak gini-gini doang. Karena apa? Dengan kebutuhan mereka nggak punya hal yang bisa mendebat kita. Terus nggak punya datanya juga, nggak punya yang harus dibuktikan. Ntar kalau nggak lari dari ungkapannya si Lin tentang IQ 78, terus ngatain orang Indonesia kalau keluar negeri babu. Terus ketika tak bilangin di Indonesia, orang-orang di Indonesia itu rata-rata pekerjanya pekerja kasar, nanti ada orang Malaysia nggak terima. Lu bisa aja lu lihat di Google data tuh orang profesional, orang Indonesia profesional yang kerja di Indonesia, di Malaysia. Ada aja pengalihannya ini. Heran saya. For your information-nya, orang-orang Indonesia yang bekerja non-profesional di Malaysia itu mereka nggak punya skill. Ya. Dan rata-rata ini mereka itu diambil dari kampung. Kalau kita orang kota ngapain kita ke Malaysia? Kita bisa bahasa asing, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, kita bisa bahasa Jerman, kita bahasa Swiss. Kita ya pergi ke sana lah, ngapain harus pergi ke Malaysia? For your information ya, pekerja profesional di negara-negara Eropa dan Amerika itu lebih banyak WNI. Entah itu IT, engineering. Bahkan ada yang bilang kalau orang Indonesia itu sangat susah banget masuk Jepang. Kata siapa? Penduduk Indonesia yang ada di Jepang sana itu ada sekitar 130.000 orang. Sedangkan Malaysia itu hanya berapa puluh ribu di sana. Nggak ada separuhnya sama Indonesia. Duh. Ya. Tujuannya pamer uang seperti itu untuk apa Kak coba? Iya, kita tahu Anda kaya seperti itu. Makanya Anda ngomong kalau hanya orang miskin dan orang yang tidak mempunyai skill bekerja di Malaysia, ya hanya orang-orang kampung seperti itu ya. Anda mempunyai uang yang sangat banyak, bahkan itu uang apa saya tidak tahu ya, merah-merah seperti itu saya tidak tahu ya. Kalian komen lah guys di bawah guys seperti itu ya, orang-orang yang seperti ini yang selalu mengompori Malaysia dan juga Indonesia ya, nggak baik sih guys seperti itu ya. Di komenan tersebut setakat itu saja duitmu boleh jalan lah. Itu ternyata sama aja ya Kak, dungunya tuh kayak yang komen tadi ya. Dungu. Makan pisang. Bang Rupiah bro. Kau bilang cuma segitu doang. Ini saya nunjukin gaji dia tuh gak ada setengahnya dari yang duit saya tunjukin ini, oke? Iya. Jangan keterlaluan lah. Sakit ya? Ya, namanya Riyati itu memang susah sih. Mau ngomongin kayak apa juga nggak jalan otaknya. Ya. Baca caption ya. Iya. Pesapi. Giginya kalau gigi tali kapal putus nggak? Dibalasnya sama kreator. Makanan lo nih. Oyen juga balas. Di atas gorila tetap gorila yang benar dan hebat. Mau ketawa tapi takut dosa. Ketawa aja sih bang. Lu nggak paham, literasinya biasa. Kau jangan sampai aku tampar kau pakai mutabak nih kalian. Ya guys, kita akan mendengarkan nasihat dari seorang bapak-bapak dari Indonesia seperti apa. Kita dengarkan dan simak baik-baik ya guys ya. Apa saling hina di dunia maya? Emang di dunia nyata kurang menderita. Orang tuh banyak udah tahu bahwa konflik di dunia maya itu konflik-konflik yang palsu, imitasi. Karena kalau ketemu juga baik-baikan gitu loh. Betul. Bahkan untuk naikin follower misalnya begitu. Dan mungkin juga orang-orang yang suka konflik di dunia maya itu karena untuk penyaluran tekanan-tekanan hidup di dunia nyata yang nggak bisa dikompensasi dengan baik. Orang bisa aja di dunia maya itu safe, selamatkan ketidakadilan dan lain-lain. Kelihatannya heroik, empatinya tinggi. Tetapi di dunia nyata bahkan sama tetangga sendiri aja nggak kenal. Tetangga sendiri sedang kesusahan aja nggak mau bantu, misalnya seperti itu. Ya jadi dunia maya itu dunia pencitraan. Saya yang mungkin nampak baik pun misalnya, itu hanya satu sisi dari saya, sisi yang kinclongnya misalnya. Ya, sisi-sisi
buruk saya, sisi borok saya, yang ada di punggung saya, yang tahu ya hanya istri saya, keluarga saya. Jadi orang itu sebagai makhluk sosial paling takut itu dengan pendapat orang lain. Makanya orang pakai baju biar dibilang keren, dibilang etika, bisa dibilang suci, dibilang beriman, macam-macam kan. Tetapi tingkah lakunya di belakang itu yang tahu ya keluarganya sendiri. Jadi orang-orang yang suka konflik di dunia maya itu, kita tidak perlu tahu mana yang benar, mana yang salah. Menurut saya nggak penting. Karena di dunia maya itu tidak kita bisa dapatin konsistensi, integritas, terus kemudian kejujuran. Itu sulit kita dapatin di dunia maya. Integritas, terus kemudian empati, etika yang sesungguhnya, kemudian konsistensi hanya bisa kita dapatkan dalam keseharian hidup kita. Tetapi paling enggak sebenarnya di dunia maya itu orang bisa belajar tentang cara pandang dunia, bagaimana kita memandang peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini. Jadi dunia maya itu bukan tempat kita untuk mempelajari mana yang benar, mana yang salah, tetapi bahwa dunia itu abu-abu. Kita tidak tahu sesungguhnya di balik itu, punggungnya itu seperti apa kita tidak tahu. Hanya kita tahu banyak sudut pandang supaya kita tidak fanatik, supaya tidak terjebak dalam dikotomi salah dan benar begitu saja, supaya sudut pandang kita lebih luas. Ketika sudut pandang kita lebih luas, otomatis kita bisa lebih bijak dan lebih banyak pilihan dalam menempuh hidup ini. Ya, jadi sudah, jangan berkepanjangan kalau saling hina di layar kaca. Lebih baik urus kehidupan pribadi masing-masing. Kalaupun memang masih berguna buat orang lain, ya silahkan edukasi. Tapi kalau saling menjatuhkan, untuk apa? Hidup itu terlalu pendek untuk saling bermusuhan. Awak orang Indonesia ke? Tidak. Kenapa menyokong Indonesia? Tidak. Saya sebagai rakyat Malaysia hanya membela anak-anak muda dan remaja. Dan jika anak-anak muda itu di negara mana-mana sekalipun, kita akan buat perkara yang sama. Kerana kami berani menegur, kami berani mendidik dan membimbing saudara senegara agar tidak sesekali terlibat dalam mana-mana perkara yang boleh menghina ataupun menjatuhkan imej mana-mana individu di seluruh dunia. Itu akhlak kami, itu adab kami, itu ajaran agama yang begitu tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia. Tetapi jangan sesekali ambil perkara ini sebagai satu justifikasi bagi perkara-perkara yang telah berlaku selama ini. Insiden hina-menghina, insiden kutuk-mengutuk antara kedua-dua negara ini telah berlarutan. Dan ternyata rakyat Malaysia sentiasa mampu bertoleransi, mampu bersikap dengan akhlak dan adab yang sangat tinggi. Buktinya, ribuan rakyat Indonesia yang melihat Malaysia sebagai rumah mereka. Ribuan rakyat Indonesia yang boleh bekerja dan hidup aman dan bahagia di Malaysia. Itu satu bukti yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa. Itu fakta. Dan sekarang, apabila anda melihat rakyat Malaysia mampu mengangkat adab dan akhlak dan ajaran agama yang begitu tinggi sehingga kami berani menegur keluarga kita sendiri apabila berlaku kesilapan seperti ini, bilakah anda akan bersedia untuk membuat perkara yang sama? Ramai rakyat Indonesia yang tengok video sebelum ini dan mereka menyokong, bertepuk tangan, bersorak. Tetapi hakikatnya, adakah anda juga boleh mengubah sikap segelintir rakyat Indonesia yang masih terus dalam tradisi memaki dan mengutuk rakyat Malaysia? Bilakah kita akan hentikan kitaran ini? Kitaran yang dimulakan sejak berzaman dahulu oleh datuk dan nenek kita, berlarutan sehingga ke generasi kita. Adakah kita ingin menyambung legasi buruk ini kepada anak-anak muda kita? Adakah kita juga inginkan anak-anak muda kita teruskan perkara ini, saling memprovokasi? Tidak. Maka sekarang sudah tiba masanya untuk anda pula berani menegur dan membimbing rakyat Indonesia, warga muda di Indonesia, untuk tidak lagi melakukan perkara-perkara seperti itu. Kerana sudah banyak insiden. Jangan anggap kami tidak tahu, kami tidak mendengar, kami tidak alami insiden-insiden tersebut. Kami tahu. Tetapi kami tidak ingin menjadi mereka yang sentiasa membalas balingan batu. Kami menerima, anda membaling batu, kami terima. Dan kami tidak akan membalas dengan begitu mudah. Kerana itu adab dan akhlak kami. Dan saya percaya ada juga mereka yang beradab dan berakhlak tinggi dalam kalangan anda. Dan tolonglah
bersama-sama kita hentikan isu ini kerana kita adalah bangsa serantau, bangsa serumpun. Menurut saya, pendapat beliau yang dari Indonesia ataupun di Malaysia, saya setuju banget guys. Beliau memberikan nasihat kepada kita, saya, kamu dan juga kamu yang menonton, agar tidak saling menghina. Untuk apa kita saling menghina guys, kalau hanya untuk menjatuhkan? Sebaiknya kita membangun negara kita sendiri agar maju ke depan. Generasi kita tidak harus diprovokasi dengan isu-isu seperti ini. Ya, kita tahu dari dulu Indonesia dan Malaysia, dari dulu sampai sekarang, kita tahu Indonesia dan Malaysia selalu bertengkar tentang hal yang sepele, dari sepak bola, dari kemajuan ekonomi, dan juga ya dari kita sendiri. Seperti itu. So what guys, akankah ini akan terus berlanjut? Janganlah guys seperti itu. So marilah kita cinta damai. Indonesia dan Malaysia kalau damai baik guys. Di Malaysia kalian selalu menghina. Ya, yang dari Malaysia barusan bilang di Malaysia itu ada ribuan guys orang Indonesia yang mencari nafkah di sana, dan orang Malaysia menghalau mereka. Enggak dihalau, dengan catatan mereka resmi di Malaysia. Ya kalau ilegal ya sudah tentu dihalau guys. Dimanapun, di negara manapun, kalau ilegal ya udah dihalau guys, seperti itu. Tapi kalau yang resmi, rasis? Enggak guys, orang Malaysia enggak rasis. Ada yang rasis, bukan enggak ada, cuman kebanyakan yang tidak rasis kepada rakyat Indonesia yang ada di sana. Ya, so untuk kalian dari Bang B di sini, salam damai selalu guys untuk Indonesia dan Malaysia. Kita cinta kalian, kita cinta negara kita sendiri, dan Malaysia juga cinta negaranya sendiri. Maka dari itu, jika kita terus saling menghina, maka tidak akan pernah ada ujungnya. Namun jika kita yang berubah, maka Indonesia dan Malaysia akan tercipta damai, sejahtera, dan juga full senyum guys. Dari Bang B untuk kalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.